Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Dewan Putra dari kelas F dengan ujung NPM 165. Di sini saya akan mendemonstrasikan project UAS sistem digital menggunakan Workweek, yaitu mencoba membuat IoT. Nah, di sini saya menggunakan skema C, yaitu smart home. Nah, sini saya menggunakan 3 quad-door, yaitu ada LDR dan DHT22 dan juga PIR atau motion sensor. Nah, PIR ini buat mensimulasikan mendeteksi gerakan. Nah, DHT22 ini untuk mensimulasikan temperatur dan juga kelembaban, temperatur atau suhu dan juga kelembaban. Nah, untuk fotoresistor atau LDR ini sebagai alat untuk mensimulasikan cahaya. Jadi kalau ditarik dia akan terang, kalau ditarik ke kanan dia akan terang, kalau ditarik kiri dia akan redup atau gelap. Nah, langsung saja ke fungsi-fungsi sensornya. Nah, untuk yang pertama, ketika dia cahayanya redup dan juga ada gerakan dari PIR ini, maka dia akan menyalakan lampu sebagai warning gitu, untuk mendeteksi untuk mencahayai gerakan tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mengatur temperatur lebih dari 20 derajat. Nah, dia akan menyalakan sensor atau menyalakan LED yang biru ini menyatakan fan ya, kipas. Jadi ketika panas dia akan menyala, kipas ini akan menyala. Oke, untuk selanjutnya ketika suhunya itu sangat-sangat panas, maka di sini dia akan menyalakan fan dan juga mode warning bahaya gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada LED berwarna biru. Di sini menyatakan button ini auto karena di sini saya menggunakan kode defaultnya itu buttonnya itu auto. Jadi pada saat saya menekan button ini, dia akan berubah menjadi manual dan lampunya akan redup. Nah, ini agak sedikit lama karena dia terblok oleh request Twitter API yang melooping. Nah, sini sudah redup lampunya dan dia berubah ke mode manual. Jadi pada saat mode manual, user atau penggunanya itu bisa melakukan atau menyalakan lampunya secara manual dengan menekan tombol overdrive ini. Coba contoh di sini saya menekan tombol kuning ini, yaitu tombol overdrive. Nah, dia nantinya akan menyalakan relay. Ini yang kuning ini relay. Jadi ketika lampu menyala, relaynya juga akan menyala. Nah, kipas juga itu akan ikut menyala, atau fan gitu yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk mengembalikannya itu kita tinggal menekan lagi tombol ini untuk mengembalikan ke auto. Nah, pada serial monitor dia muncul bahwa dia sudah berpindah mode auto kembali. Nah, baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan integrasinya ke Blink. Oke. Nah, di sini di Blink
Nah, di sini pada Blink itu ada beberapa yang saya monitoring. Contohnya ini API temperatur dan juga API humidity atau kelembaban dari API yang saya pakai, yaitu API cuaca yang dari Open Weather, dan dia dideklarasikan atau diisi dengan kota Jakarta. Nah, di sini API temperatur atau suhunya itu 31 derajat. Nah, dia akan sama dengan yang di Blink karena dia sudah terintegrasi, jadi dia akan termonitor oleh Blink. Nah, untuk selanjutnya yang lokal. Nah, di sini bisa saya ubah dengan cara merubah suhu yang ada pada DHT 22 ini. Saya dengan contoh ini ke 41 derajat. Nah, sekalian juga melihat lampu yang atau sensor yang kipas tadi apakah ikut menyala atau tidak di Blink tadi. Nah, di sini dia menyala dan juga warningnya ini menyala, warning mode-nya ini menyala karena dia lebih dari 40 derajat. Mari kita lihat. Nah, fan atau kipasnya itu menyala dan juga warningnya menyala, dan juga local temperature-nya atau yang di waktu itu tadi dia berubah menjadi 41 derajat, dan juga local humidity-nya tetap, tapi karena saya tidak mengubahnya. Nah, selanjutnya ketika melakukan request ke saya di sini saya akan menjelaskan dari saya monitornya. Pada pada awal-awal itu melakukan dulu koneksi ke WiFi. Nah, jika WiFi sudah connect, maka dia akan memberikan output WiFi connected. Selanjutnya dia akan melakukan connecting ke Blink. Jika dia berhasil connect ke Blink, dia akan mengeluarkan output connected. Nah, selanjutnya dia akan melakukan request ke Weather API yang sudah saya kasih di sini. Nah, ini untuk API yang saya gunakan, yang sudah saya ambil dari dokumentasi dari Open Weather API. Nah, jika request Weather API-nya ini berhasil, maka dia akan mengeluarkan atau memberikan respon HTTP code-nya itu 200. Nah, muncul. Nah, di sini saya mengambil data-data dari API-nya. Nah, karena saya sudah memberikan secara jelas di sini kota Jakarta, maka dia akan muncul di sini juga. Nah, untuk mengambil datanya itu dengan cara merequest dari isi dari respon tersebut. Nah, di sini saya mengambil main temperatur dan juga main humidity. Nah, selanjutnya itu weather index 0 main. Baik, mungkin hanya sampai situ saja demonstrasi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.